bareng sama istri terus-terusan, kerja juga ada yang support, hal apapun juga ada yang support. Kemarin habis dari Vietnam, bulan madu, dan sekarang insya Allah mulai makin mesra, asik. Tapi kemarin honeymoon pilihannya kenapa Vietnam, Mas Chan dan Kita nyari yang beda aja suasananya, tapi kan di Vietnam sana banyak banget tempat-tempat yang kalau kita lihat di Instagram tuh kayaknya bagus, indah gitu kan. Ada di Sapa, terus ada ke beberapa tempat juga di Hanoi, dan kita naik bus juga, kita dinner dan lain-lain di tempat yang indah. jadi pengalaman pertama atau sebelumnya justru udah pernah nih Mas Chan dan Kalau ke Hanoi Vietnam itu baru pertama kali, baru pertama kalinya bareng sama istri. Pastinya senang sama kita berdua honeymoon sekalian jalan-jalan. Nah, untuk pemilihan kamu tinggal di mana sih Kak? Udah mulai Alhamdulillah sekarang bareng sama Dea tinggal di Jakarta Pusat bareng-bareng, dan pastinya apa ya, kita lagi memulai apa ya, jalanin proses rumah tangga lah pelan-pelan dari awal, kan kita baru 2 bulanan ini sayangnya. rumah tangga udah mulai kelihatan dari sisi Alhamdulillah masih sama aja sih, nggak terlalu beda dibandingin pacaran kemarin gitu. Jadi intinya senang aja, sekarang ada yang nemenin kemana-mana. untuk Mas sendiri mungkin ada masih perbedaan dari Mas Chandra sendiri yang Kakak rasain mungkin ngoroknya kenceng Enggak sih, mungkin karena masih 2 bulan juga kali ya, jadi ngerasanya emang masih sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Nah, untuk pemilihan Vietnamnya sendiri itu udah berapa lama sih sebelumnya Kak? Atau udah baru-baru emang dadakan aja? Mendadak banget sih, kita beli tiketnya baru berapa jam sebelum keberangkatan Baru gitu. dadakan. Jadi kayak emang mendadak. kenapa banyak banget gitu? Karena waktu itu masih galau aja sih mau kemananya gitu. Akhirnya milih Vietnam gitu, karena kayak jarang aja kayak orang honeymoon ke situ, jadi kita milih ke situ. Nah akhirnya ke Vietnam, kemana aja nih, ada tempat spesial dari Sapa, terus ke Hanoi, kemana lagi? Halong Bay. Halong Bay, dan beberapa tempat lah. siapa nih? Belum tahu, kita lihat nanti ke depannya akan gimana. Depannya akan ada tempat yang indah lagi atau enggak. Soalnya nanti kita pasti akan ke sana. Ya senang banget akhirnya kemarin graduation temen sama istri tercinta, lulus MBA, sekarang dia udah STMBA. Alhamdulillah. Kemarin sebenarnya mau bareng sama orang tua kandung, tapi lagi darurat, papa tidak bisa hadir ke sana, mama juga nggak bisa hadir, temenin sama ibu mertua dan juga kakaknya Dea. Dan senang di sana, alhamdulillah. Cita-cita saya untuk menjadi lulus S2 MBA bisa terlaksana. Kita di Warsaw, Polandia, tapi kerjasama sama universitas yang ada di Malaysia, di UTM. Alhamdulillah kemarin sudah lulus. Nah, untuk omongan sendiri ini Kak, udah ada maksudnya kayak gitu, kalau ada yang diprogramin Kak harus cepat atau kayak beda gitu atau mau jaga-jaga dulu? Saya dikasihnya Allah aja. Kita tetap ikhtiar, kita berdoa, mudah-mudahan diberikan yang terbaik sama Allah. Menikah dan lulus ini sebenarnya Pastinya itu semua cita-cita lah. Kita sebagai orang yang dari dulu kebanyakan sendiri, sekarang sudah ada temennya, dan lulus S2, dan kita sekarang lebih menjalani kehidupan yang lebih baik lagi bareng sama istri tercinta. Wah, sangat panjang ya. Sebelum COVID kita sudah berkuliah, tetapi karena COVID kemarin ditunda sampai hampir kurang lebih 3 tahun. Akhirnya kemarin sudah lulus, dan lulusnya mungkin pada rumahnya memang saya harus lulus di saat saya sudah menikah gitu. Jadi sekarang ada temannya. Kakak, ada nggak sih apa namanya hal baru nih yang kakak lakuin setelah menikah? Kayak misalnya harus bangunin pacarnya pagi, suaminya pagi, atau misalnya masaknya harus kayak gimana? Mungkin ada nggak sih? Iya sih, paling karena kan dia kerjanya dari pagi kan, jadi ya harus terbiasa untuk bangun pagi, nyiapin makanan gitu. Walaupun mungkin nggak masak sih, cuman kayak mungkin bikin kopi atau bikin teh kayak gitu sih, bikin roti gitu. Ada kegiatan rutin nggak sih sebelum tidur kayak di vlog atau ngobrol-ngobrol nonton bareng gitu sih? Kalau biasanya kalau sama istri kan nonton bareng sebelum tidur, masih kayak gitu. Ya apa ya, bagi deep talk juga, kita ngobrol-ngobrol tentang keseharian tuh kita ngapain aja, terus rencana ke depannya akan seperti apa. Dan alhamdulillahnya sekarang
ada teman buat sholat jamaah bareng sih. Kalau kita lagi nggak di masjid, sekarang kalau kita di rumah ada teman untuk jamaah bareng. Kalau kita lagi pergi kemana-mana pun teman jamaah udah pasti ada. Mungkin sensasinya gimana nih? Jadi imam pas sholat. Wah, senang banget, senang banget. Ingat pertama kali aku sholat jamaah dalam keadaan aku sudah menjadi seorang suami, kita sholat zuhur, nggak salah ya. Sholat zuhur, dan salahnya adalah gue imam bersuara gitu. Mungkin grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cepet langsung diem, ini zuhur kali. Gitu. Grogi kali ya sebagai seorang suami pertama kali. Cuman alhamdulillah dari situ kayak, oh ya, gue sekarang sebagai seorang suami, gue sekarang udah punya tanggung jawab, dia sebagai seorang istri gue, dan intinya ya kita harus saling menjaga rumah tangga ini sebaik-baiknya lah. Sudah mulai ada request makanan nggak sih mas ke istri atau ke dia? Enggak sih, kalau dia udah tahu aku dari lama, jadi intinya aku suka makanan apapun kecuali ikan gitu. Entertainment pasti ya, karena kalau bagaimanapun yang namanya persyutingan itu udah menjadi passion, karena saya suka ini dunia dari dulu sampai sekarang, dan kedepannya akan seperti apa dengan ilmu yang saya punya, kita lihat aja, minta doanya dari teman-teman semua. Ya pokoknya alhamdulillah baik, memuaskan gitu. Kemarin saya lulus, kita sempat survei, ngambil data di Santantex yang ada di Bandung, itu perusahaan tekstil, dan intinya kita ngelihat dari ngambil datanya juga, kita riset, dan kemarin menggunakan model Canva dan lain-lain gitulah, intinya seperti itu. Dan alhamdulillah lulus dengan baik.